Sinteyong kecewa Shane Patinama batal debut lawan Burundi. Sinteyong penasaran lihat seberapa kokoh duet Jordi Amat Elkan Bagot. Luis Milla bekali 2 wonderkid dengan jatah starter di Liga Final. Reuni Jordi Amat jumpa striker Burundi di laga Swansea versus Westport. Sinteyong ingin bertemu lebih intens dengan Ketua Umum PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong merasa kecewa dengan PSSI yang lelet dalam perubahan federasi Shane Patinama. Ini sangat disayangkan. Shane sudah berusaha banyak sekali untuk mendapatkan status WNI. Harusnya sampai sekarang sudah selesai proses perpindahan federasi, kata Sinteyong. Tapi proses perpindahan federasi belum dilakukan sampai saat ini. Itu sangat disayangkan. Jelas juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Ya, meskipun begitu Sinteyong tidak terlalu khawatir. Sebanyak 27 pemain sudah berlatih keras dalam latihan demi hasil memuaskan. Gelandang Timnas Indonesia Mark Locke mengatakan skuad Garuda semakin kuat dengan ketambahan 2 pemain yang berpengalaman di Eropa, yaitu Elkan Bagot serta Jordi Amat. Hadirnya 2 palang pintu rasa Eropa diakui Mark Locke membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Pasti Timnas kita lebih kuat dengan mereka. Mereka pemain baik, orang baik, iya bagus, ujar Mark Locke. Lebih lanjut, gelandang Persib Bandung ini mengatakan senang bisa kembali ke Timnas Indonesia. Ia pun mengincar gol serta kemenangan lawan Burundi. Sinteyong mengaku baru tahu ada negara bernama Burundi di Afrika. Tak bermaksud merendahkan atau apapun, ketidaktahuannya ini membuatnya kurang mengerti kekuatan Burundi. Dengan adanya pertandingan lawan Burundi, saya baru saja tahu ada tim Burundi di Afrika. Mungkin kalau berkata seperti ini, bisa saja banyak yang hujat saya. Tapi saya belum tahu ada negara Burundi sebelumnya, jelas Sinteyong. Setelah Timnas akan berhadapan dengan Burundi, barulah ia mencari-cari tahu kekuatan lawan tersebut. Ia mencoba mencari tahu dari video pertandingan yang dijalani oleh Burundi. Sinteyong penasaran ingin melihat seberapa kokoh duet Jordi Amat dengan Elkan Bagot di lini belakang Garuda saat melawan Burundi di Stadion Patriot Bekasi malam ini. Namun Sin ingin melihat kondisi dan juga kesiapan para pemainnya terlebih dahulu sebelum menentukan starting line up. Karena memang ada sejumlah pemain yang kondisinya tidak fit 100%, termasuk Elkan Bagot. Jujur kondisi Elkan saat ini belum 100%, mungkin lebih baik 100% agar bisa duet sama Jordi. Tapi saat ini kondisi Elkan baru 70-80% saja. Jadi sebenarnya sangat disayangkan, ucap Sinteyong. Sinteyong membeberkan kondisi Elkan Bagot jelang laga Timnas Indonesia versus Burundi pada FIFA Matchday. Sinteyong menyebut, bek Southampton FC itu belum dalam kondisi 100%. Sementara itu Sinteyong mengisyaratkan bahwa Elkan Bagot tidak akan tampil sejak menit pertama. Kemungkinan posisi bek akan diisi duet antara Fakhrudin Arianto dan juga Jordi Amat. Tapi saya jujur, penasaran juga karena saya baru akan pertama kali lihat juga di pertandingan resmi Jordi Elkan bermain bersama, kata Sinteyong. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Burundi dalam laga FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga akan disiarkan langsung oleh Indosiar malam ini, Sabtu 25 Maret 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Meski pertandingan persahabatan, laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit. Timnas Indonesia harus mengambil keuntungan sebagai tuan rumah di pertandingan ini. Dukungan supporter harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah motivasi di dalam pertandingan. Sementara itu kemenangan tentu akan membuka peluang memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Tidak mudah, namun dengan usaha serta kerja keras hasil kemenangan bisa saja didapatkan oleh skuad Garuda. Jordi Amat berjumpa lagi dengan Saido Berahino. Jordi sebelumnya membela Timnas Spanyol di level junior. Demikian pula dengan Saido Berahino yang sempat tajam di Timnas Inggris U21. Menariknya Jordi dan Saido pernah berduel di pertandingan Premier League musim 2014-2015 dan 2015-2016. Saat itu Jordi sedang membela klub papan tengah Swansea City di bawah asuhan Gary Monk dan juga Francesco Guidolin. Sementara itu, Saido saat itu melakoni periode terbaik dalam karirnya bersama West Brom, terutama kala disebut sebagai Alan Irvine. Pada kala itu Swansea memenangi laga ini dengan skor 3-0 dengan Jordi Amat mencatatkan clean sheet dan Sadio gagal membobol gawang lawan. Robby Darwish dan juga Kakang Rudianto mendapatkan bekal berharga dari Luis Milla sebelum dilepas ke Timnas Indonesia U20. Dua wonderkid Persib Bandung tersebut ditahan klubnya untuk melakoni pertandingan Liga 1. Persib baru saja melawan Bayangkara FC Jumat 24 Maret 2023, laga pertama dari 5 final untuk merebut titel Liga 1.
Luis Milla memainkan Robbie Darwish dan juga Kakang Rudianto sebagai starter. Suatu hal mewah bagi dua pemain yang diplot mengisi lini belakang timnas U20. Dua pemain tersebut mengantarkan Persib menang dengan skor 2-1, serta mendapatkan jam terbang berharga bermain di laga bernilai tinggi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terkait perkembangan Asnawi Mangkualam di Liga Korea. Sempat mendapatkan kartu kuning sebelum wasit memutuskan melakukan pengecekan dengan VAR. Hasilnya Asnawi Mangkualam diganjar kartu merah. Dan hal ini juga mendapatkan sorotan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dari 2 pertandingan istirahat sebelum bergabung ke timnas. Tambahnya, secara keseluruhan Asnawi masih bisa bersaing di Liga Korea. Menurut Shin, hal tersebut jadi modal besar bagi pemain yang memiliki 27 caps bersama skuad Garuda ini. Asnawi Mangkualam beradaptasi dengan baik sampai saat ini, pungkas Sintayong. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku ia dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik. Lebih lanjut, saat ditanya terkait apakah tetap akan berpuasa ketika pertandingan melawan Burundi berlangsung, Asnawi Mangkualam mengaku selama latihan ia tetap melakukan ibadah puasa. Akan tetapi, saat menghadapi Burundi dalam pertandingan resmi tidak akan berpuasa. Ia lebih memilih akan mengganti puasa nantinya. Mungkin di pertandingan besok kita tidak berpuasa, karena memang sangat penting untuk menjaga tubuh biar bisa berikan pertandingan yang maksimal. Lanjut Asnawi Mangkualam. Pemain Burundi Saido Berahino tidak membantah negaranya masuk ke dalam negara termiskin di dunia. Saido lahir di Burundi pada 4 Agustus 1993. Pemain berposisi sebagai penyerang sayap itu sempat membela timnas U20 Inggris. Di tanah Britania Raya, Saido membela beberapa klub seperti Stoke City, Brentford, dan terakhir West Bromwich Albion. Dilansir dari Global Finance Magazine, Burundi menjadi negara peringkat pertama paling miskin di dunia. Sekitar 90% dari 12 juta penduduknya bekerja pada bidang pertanian subsisten. Sementara itu, Saido menegaskan ia tidak malu meskipun Burundi dicap sebagai negara termiskin di dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong lagi-lagi menyinggung soal pembinaan usia dini yang seharusnya dimaksimalkan. Hal ini dilakukan agar kemampuan finishing pemain terlatih sejak usia dini. Sementara itu, setelah Dejan Radonjic memutuskan mundur dari tim kepelatihan dan juga fokus dengan keluarganya, penampilan striker timnas Indonesia kembali buntu. Kemampuan finishing pemain menurun bukan karena pelatih yang meninggalkan timnas, ujar Sintayong. Kalau saya melihat, memang masalah ada pada pembinaan usia dini, ucap Sintayong. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya memilih meningkatkan positioning Indonesia di mata organisasi sepak bola dunia atau FIFA ketimbang ikut menolak kedatangan tim nasional Israel U20. Ia lantas mempertanyakan sejumlah pihak yang menolak hadirnya timnas Israel. Yahya juga menegaskan hadirnya mereka tak merugikan Palestina. Kalau kita cuma menolak Israel, jangan datang. Habis itu tidur. Apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga, kata Yahya yang beberapa kali berkunjung ke Israel dan komunitas Yahudi dalam misi damai itu. Sejumlah kepala daerah, organisasi masyarakat hingga organisasi keagamaan menyatakan menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Ya, berikut tokoh dan juga institusi yang terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel. Yang pertama yaitu PDIP. Hamka Haq menyebut wajar bila publik menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menyatakan sikap menolak kedatangan timnas Israel merupakan wujud komitmen dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kemudian yang ketiga ada Gubernur Bali Iwayan Koster, Persaudaraan Alumni 212 dan juga Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang sejarah, tim Merah Putih telah bentrok 12 kali dengan tim asal Afrika. Sebelum Burundi, Indonesia pernah melawan Kamerun, Ghana, Nigeria, Liberia, Tanzania hingga Senegal. Hasilnya 2 kali menang, 9 kali kalah dan juga sekali imbang. 2 kemenangan itu adalah unggul 3-1 atas Tanzania pada 14 September 1997 dan menang 2-1 atas Liberia pada 30 Juni 2007. Sementara itu 2 kemenangan tersebut jadi cerminan bahwa negara asal Afrika bisa dikalahkan. Meskipun saat ini posisi Burundi di ranking FIFA lebih baik daripada Indonesia, dan itu bukan penghalang. Timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain terbaik saat menghadapi Burundi. Indonesia akan diperkuat Jordi Amat dan juga Elkan Bagot di lini pertahanan. Aliran serangan Indonesia juga akan semakin hidup dengan hadirnya Rico Simanjuntak dan juga Stefano Lillipali. Namun Indonesia tidak boleh menganggap remeh Burundi yang berpotensi memberikan ancaman dan juga kejutan dalam laga nanti. Dengan mengandalkan kecepatan dan juga kekuatan fisik, Burundi diprediksi bisa merepotkan Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia harus berhati-hati dalam bertahan dan harus bisa memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan untuk menjadi gol.
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berharap pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa sering digelar. Sinteyong menyadari jika Erick Thohir masih memiliki kesibukan, sehingga jarang ada pertemuan dengan pelatih Timnas. Namun Sinteyong berharap agar pertemuan bisa sering dijalin demi membahas rencana Timnas selanjutnya. Mungkin jika ada waktu nanti akan lebih mendalami percakapan kita, ucap Sinteyong. Sementara itu Sinteyong optimis jika komunikasi berjalan dengan baik maka akan berdampak pada Timnas Indonesia. Sinteyong tidak akan kekurangan stok striker untuk Timnas Indonesia di masa mendatang. Sebab saat ini, Indonesia memiliki penyerang muda potensial. Pemain itu adalah Muhammad Ragil yang saat ini sedang menimba ilmu bersama Garuda Select Jilid 5 di Inggris. Ia masih muda, yakni 18 tahun. Yang istimewa dari Muhammad Ragil ialah posturnya yang menjulang tinggi yakni 185 cm. Bersama Garuda Select, Muhammad Ragil belum lama ini telah unjuk gigi dengan menyumbang 1 gol dalam kemenangan besar 6-0 atas Huddersfield Town. Muhammad Ragil menyumbang 1 gol dalam kemenangan besar 6-0 atas Huddersfield Town. Usai mencetak gol, Muhammad Ragil ditanya mengenai cita-citanya sebagai pesepak bola, yakni berkarir di Eropa dan memperkuat Timnas Indonesia. Cita-cita terbesar saya pastinya bermain untuk tim nasional dan tim Eropa. Saya yakin kalau saya terus bekerja keras di sini semua itu akan tercapai, sambungnya. Sementara itu sebelum bergabung ke Garuda Select, Muhammad Ragil menimba ilmu di Klub Medan Banjarnegara dan juga sempat memperkuat tim Akademi Super Progresif Bandung U17 di Piala Suratin 2022. Anak asuh Kim Pangkon berhasil menang tipis kala menjamu Turkmenistan dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh Akhyar Rashid. Kemenangan Malaysia atas Turkmenistan membuat Harimau Malaya mendapatkan tambahan 5,27 poin FIFA. Artinya, dengan tambahan poin itu skuad asuhan Kim Pangkon disebut naik ke posisi 140 ranking FIFA, menggeser Burundi dan ST Kitts and Nevis. Menariknya posisi Malaysia juga tergantung dengan laga Timnas Indonesia melawan Burundi. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Burundi, Malaysia ikut untung karena posisi mereka bakal aman di 139 FIFA jika sukses mengalahkan Hong Kong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.